benar-benar membuat bergetar. Bencana alam setelah lewat bulan Juli akan semakin besar. Semua membuat kita gemetar karena dicekam rasa takut sangat dalam. Di bulan 8 nanti akan ada kebakaran yang terjadi di banyak tempat, mulai dari Sumatera hingga ibu kota Jakarta. Setelah itu gunung meletus akan terjadi di banyak tempat hingga sampai di puncak bencana ketika Gunung Krakatau meletus hebat. Sementara itu, cuaca ekstrim serta datangnya fenomena El Nino juga memberi dampak buruk bagi kehidupan. Lantas, benarkah akan semakin banyak wabah penyakit? Mungkinkah kesulitan ekonomi yang makin berat membuat banyak orang mengalami gangguan kesehatan mental? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Ini sangat menggemparkan. Mendekati akhir bulan Juli, bakal ada peristiwa yang menggemparkan. Indonesia, menurut Paranormal Kidemang Banten, belum pulih dari berbagai macam bencana yang memporak-porandakan kehidupan. Gambaran yang lebih buruk terjadi di bulan depan. Karena di bulan 8 akan ada getaran bumi yang sangat hebat. Akibatnya akan banyak terjadi kebakaran, terutama di Pulau Sumatera. Kebakaran juga semakin merajalela terjadi di kota-kota besar seperti ibu kota Jakarta. Jadi memang harus berhati-hati. Bencana besar masih di wilayah Sumatera. Sangat besar ini. Dan apalagi sekarang di bulan 7 ya, masuk di bulan 8. Saya merasakan seperti ada kobaran besar banget di wilayah Sumatera juga. Kalau kita berbicara ibu kota itu bukan menjadi satu apa yang dilihat lagi, sudah menjadi hal yang kayak semacam tahunan. Udah pasti terjadi kebakaran, tetapi ini juga mengakibatkan banyak korbannya. Sampai anak kecil. Saya melihat sampai anak kecil itu merangkak dan kesakitan. Nauzubillah min dzalik. Ini yang sangat dikhawatirkan. Indonesia itu belum pulih. Hati-hati. Bulan depan, semua harus berhati-hati. Karena ada tanda-tanda yang tidak baik dikirimkan semesta, terutama yang berhubungan dengan gunung api. Beberapa gunung saat ini memang sudah mengalami erupsi. Tapi yang perlu lebih diwaspadai adalah gunung yang ada di Jawa Barat. Catatan yang sangat penting disampaikan Ki Demang adalah erupsi gunung di Jawa Barat ini didahului oleh letusan gunung-gunung lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya, itu baru cikal bakal kalau kata orang Sunda. Cikal bakal itu baru permulaan. Baru permulaan. Indonesia akan tertatih-tatih ketika ada satu gunung yang dianggap biasa lalu akan mengeluarkan erupsi lebih besar daripada gunung yang lainnya. Tahu nggak di mana? Adanya di Jawa Barat. Ada satu gunung. Dan gunung itu seperti apa ya? Rangkaian listrik. Dia itu ketika mengeluarkan satu momennya ini sangat membuat kita, wah udah biasa kok gunung meletus. Hati-hati. Gunung bukan berarti tanah yang bercampur dengan batu lalu bercampur dengan pohon-pohon, tetapi di sana ada beberapa sesuatu yang tak kasat mata, Wangatuo atau leluhur tanah Indonesia Pulau Jawa. Mereka itu ada dan mereka menempati tanah tersebut. Mereka menempati wilayah tersebut. Akan tetapi hal yang gaib pun terkadang bosan, marah. Setelah melewati bulan Juli ini, bencana dirasakan oleh Ki Demang Banten akan semakin banyak terjadi. Bencana langganan seperti banjir dan longsor datang di bulan 9 dan 10, tapi sebelum itu akan ada gunung meletus yang sangat besar.
Dalam pandangan mata batin Ki Demang, yang meletus bukan Merapi atau Semeru tapi Krakatau yang berada di dasar Selat Sunda. Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Semeru dan sebagai gunung lainnya, apakah akan erupsi lagi? Besar banget. Habis bulan 8. Bulan 9 dan bulan 10. Ada kebakaran, ada meledak, ada sedikit air yang tiba-tiba ke samping lah, tiba-tiba ke kota lah air tersebut nyampainya. Artinya ini gunung dekat laut kan. Itu ya sih. Tetapi kan kita mau mengutarakan hal seperti ini dianggapnya tahayul lah. Masih percaya dengan bahasa-bahasa penerawan sebagainya gitu kan. Ini hanya sebagai peringatan saja untuk kita semua, di mana kita harus meyakini sesuatu yang gaib itu ada dan berdoa sejatinya dengan hal-hal yang di luar nalar ataupun hal yang dianggap ketakutan itu akan hilang ketika kita berdoa dan percaya dengan adanya sebuah perjanjian itu. Selain gunung meletus, bencana lain masih memberi ancaman yang tak kalah menakutkan. Gambaran yang diperoleh Ki Demang menunjukkan bencana dahsyat bakal menghantam Pulau Sumatera hingga mengakibatkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Bencana ini mirip dengan banjir bandang dan tanah longsor yang pernah terjadi tahun lalu, tapi dengan jumlah korban jiwa yang jauh lebih banyak. Menurut teropong batin Ki Demang, peristiwa maut paling menakutkan itu terjadi menjelang tutup tahun 2026 nanti. Untuk masalah pulau masih Pulau Jawa. Pulau Jawa. Tapi ini saya melihat bukan saja tentang gunung, tetapi ada juga yang bersifat merah. Wajah merah tersebut meluapkan beberapa daerah itu dari seperti Sumatera. Sumatera. Dan Sumatera bukan saja kena merah, juga ada dampak yang besar banget ya. Ini memasuki bulan 11 atau 12. Banyak orang yang terseret. Seperti banjir bandang besar Sumatera, terutama Lampung, dan masih berkaitan dengan Aceh. Hati-hati, ini bukan saja tentang air juga, tetapi lebih kewaspada kita, karena saya juga sangat cinta sekali dengan wilayah Sumatera, Pulau Jawa. Dampaknya hampir mirip dengan tahun 2020. Dan mudah-mudahan ini tidak seperti besar, tapi saya melihat kenteng itu hilang, atap rumah itu hilang lebih dari kemarin gitu. Dan banyak sekali korban jiwa. Tidak hanya bencana alam yang akan memberi kejutan di tahun ini, karena bakal ada berita menggemparkan dari panggung hiburan. Meski tidak ingin memberi gambaran lebih rinci, tapi Ki Demang melihat ada sosok populer yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Pria yang usianya masih termasuk muda itu mengalami kecelakaan motor. Ada sosok public figure yang familiar ini sering memberikan hiburan kita, sudah usia, beliau menghembuskan napas. Saya melihat di bulan 9 10 pas dari Selasa dan Minggu bahwa sosok ini dan satu tragedi juga, kecelakaan. Nanti akan kaget banget lah. Di beberapa tayangan TV, TikTok banyak banget ya. Saya melihat darat, masih darat. Jadi kecelakaan itu bisa terjadi di mana mungkin? Sudah sih wilayah Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta ini. Jakarta. Saya melihat aspal, banyak dagang, tapi ada motor juga. Artinya ini bukan di ruas tol ya. Laki-laki. Gunung berapi sepertinya harus menjadi perhatian serius. Apalagi seperti yang diungkap Ki Demang Banten, akan ada gunung di Jawa Barat yang mengalami erupsi menakutkan.
Jangan gegabah, bencana demi bencana akan terus berdatangan hingga bulan Juli berganti menjadi Agustus. Pemicu utamanya adalah cuaca ekstrim yang tak kunjung mereda. Kemudian, munculnya fenomena El Nino juga menambah bobot bencana yang belum terlihat tanda-tandanya untuk berhenti. Dampak paling dirasakan adalah kesehatan yang mudah terganggu. Jadi Bunda Dewi mengajak masyarakat untuk berhati-hati serta menjaga kebugaran tubuh agar imunitas meningkat sehingga tidak mudah sakit. Di tahun 2026 ini kita harus sangat sekali bisa menjaga pola hidup sehat dikarenakan cuaca ekstrim ini akan banyak mengakibatkan masyarakat Indonesia sakit, lemas, dehidrasi, lambung, pilek, batuk dengan jangka waktu yang sangat lama. Sehingga kita harus sangat menjaga sekali pola hidup yang sehat dikarenakan cuaca ekstrim ini akan sangat panjang dan mungkin ada fenomena seperti El Nino ya. Kalau di negara luar itu membakar suhu panas ya. Kalau di dampak ke Indonesia mungkin ya akan ada energi getaran-getaran musim kemarau ini, musim panas ini akan sangat ekstrim sekali. Beberapa gunung api yang sudah sangat aktif seperti Semeru, Merapi, dan Krakatau akan semakin sering erupsi Matancut. Tapi dari 3 gunung yang ada di Pulau Jawa itu, yang berpotensi mengalami letusan besar justru Krakatau yang ada di ujung paling barat tanah Jawa. Gambaran batin yang ditangkap Bunda Dewi menunjukkan Krakatau memang sudah waktunya meletus dengan kekuatan yang sangat besar. Nah ya, ini pertanyaannya. Ini yang Bunda rasakan dari energi batin. Untuk Gunung Merapi sepertinya tidak terlalu. Ada 2 gunung yang Bunda rasakan. Lebih ke Gunung Krakatau dan Gunung Semeru. Dan yang lebih aktifnya lagi, ini Gunung Krakatau ya. Yang mungkin Gunung Krakatau ini sangat legendaris dan pernah terjadi fenomena meledak ya. Seperti suara raksasa terdengar ya, suara itu ke mana-mana. Itu Krakatau harus sangat hati-hati dan waspada ya. Jadi di antara 3 gunung itu yang sangat aktif yang harus sangat diwaspadai adalah Gunung Krakatau ya, akan secara tiba-tiba dan dari sekarang pun bau aromanya dari vulkanik abunya tuh sudah menebar ke permukaan, sudah sangat aktif sekali sehingga warga setempatnya tuh harus sangat berhati-hati. Letusan Gunung Anak Krakatau di tahun ini digambarkan sangat mengerikan. Dampaknya juga parah bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Selat Sunda. Aktivitas vulkanik Krakatau semakin tinggi karena ada pergeseran energi yang membuat tekanan dari dasar perut bumi meningkat. Berdasarkan analisa spiritual yang dilakukan Bunda Dewi, kemungkinan besar Krakatau akan mengalami letusan dahsyat bulan depan. Akan sangat parah dikarenakan ada pergeseran energi, tekanan dari bumi ya, sehingga si gunung itu akan sangat aktif sekali, akan sangat energinya meluap panas ya, akan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Dan mungkin di bulan Agustus atau September akan ada keluarnya lahar 30% sebelum energinya itu membeledak.
ya, harus sangat hati-hati untuk energi Gunung Krakatau. Nah, ini pertanyaannya, faktor manusia yang serakah, manusia yang terus saja menggali, ya, seperti tambang emas, batu bara yang terus saja digali untuk kebutuhan, ya, dan juga yang tidak henti-henti, ya, manusia ini terus saja memperlakukan alam ini secara seenaknya, ya, tanpa berpikir panjang sebab dan akibatnya akan seperti apa, ya, akan mengundang energi bencana. Tapi benarkah akan banyak orang yang mengalami depresi dan kehilangan arah? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hingga menjelang akhir bulan Juli, ternyata memang masih banyak kesulitan hidup yang harus dialami. Tidak hanya imbas bencana alam, tapi juga kondisi perekonomian yang morat-marit. Dampak paling menakutkan dalam pandangan mata batin Buddha Dewi adalah terjadinya fenomena depresi dan kehilangan arah. Tekanan ekonomi yang makin berat membuat orang seperti tertekan dan mengalami apa yang disebut gangguan kesehatan mental. Fenomena yang sulit diungkapkan, ya, tidak bisa terlihat secara nyata seperti musibah, ya. Musibah itu seperti gunung meletus, ya, longsor, terus banjir, angin beliung. Nah, mungkin itu sudah biasa, tetapi fenomena secara penglihatan batin Bunda Dewi, ini akan banyak orang yang kehilangan arah atau depresi ringan, ya, dikarenakan faktor fenomena perekonomian yang anjlok total, sehingga terjadilah penyakit ringan tetapi sulit disembuhkan seperti lambung, terus penyakit mah begitu, ya, gut anxiety, yang akan membuat masyarakat Indonesia ini terlihat lebih sempurna, sehat, padahal banyak kecemasan dan ketakutan di dalam jiwanya. Dan fenomena ini akan membuat si manusia itu memiliki pola pikir yang tidak wajar, ya. Pola pikir yang tidak wajar itu seperti berhalusinasi yang lebih ditingkatkan dibandingkan penggerakan. Banyak sekali energi seperti penipu, halus, ya, fenomena-fenomena yang ibaratnya itu dia ini memiliki agama yang luar biasa, ya, agama yang kokoh, tetapi juga banyak melakukan tindakan yang bisa dikatakan buruk, ya. Buruk itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Nah, itu fenomena yang akan banyak terjadi di tahun 2026, ya. Jadi energinya kacau, banyak ketidakwajaran, banyak kekacauan yang akan terjadi, pola pikirnya yang tersesat. Dalam hitungan 10 hari lagi, Juli akan berganti bulan. Hati-hati, karena bulan Agustus justru diramal akan semakin banyak bencana yang berdatangan. Mulai dari gunung meletus di bawah laut hingga Sumatera yang kembali digempur longsor. Sampai akhir tahun nanti malapetaka sepertinya masih akan terus terjadi. Maka sudah semestinya, semua harus waspada. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.